Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دنا نفسه وعمل لما بعد الموت والعجز من أكثر نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من فضائل رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para alim ulama, para tokoh, Pak RT, Pak RW, pengurus masjid Bang Salam, hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan syukur kepada Allah. Karena pada malam ini Allah Ta'ala masih berikan nikmat yang agung, yang besar, yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hamba, yaitu nikmatul iman dan Islam. Sehingga dengan kekuatan iman dan Islam, alhamdulillah Allah Ta'ala telah datangkan kita ke rumah Allah Ta'ala. Mampunya datang kita ke rumah Allah Ta'ala, ke masjid ini Bapak Ibu, bukan karena dengan kekuatan fisik kita, bukan karena rumah kita dekat dengan masjid, bukan kita punya fasilitas, tetapi adalah taufik dan hidayah daripada Allah. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan tidaklah taufik melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala yang memberikan kepada kita, dan kepada Allah kita berserah. Hari ini Bapak Ibu, ini masanya cuma 15 menit, 15 sampai 20. Mudah-mudahan bisa kita bahas. Hari ini Bapak Ibu, nikmat yang Allah Ta'ala berikan banyak kepada kita. Nikmat yang paling tertinggi itu adalah nikmat iman. Sehingga dalam suatu riwayat, hari-hari mesti kita doa, bahkan mengucapkan pujian kepada Allah. Apa yang kita ucap? Alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman wal Islam. Segala pujian milik Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Di bawah nikmat iman dan Islam, Bapak Ibu, adalah nikmat kesehatan. Malam ini yang kita bahas adalah penyakit ain, kalau dari judulnya. Hari ini Bapak Ibu, apabila kita sudah sakit, hari ini kita orang Indonesia nih banyak kali penyakit. Kalau zaman-zaman dulu udah banyak kali penyakit. Semakin maju zaman dan semakin maju pula penyakit. Berpacu zaman berpacu pula penyakit. Padahal penyakit ini Bapak Ibu ada dua. Ada namanya penyakit jasmani. Penyakit jasmani ini penyakit jasad. Dan itu disebabkan dari perkara-perkara yang tumbuh daripada tanah. Karena jasad kita dari tanah, dan rata-rata penyebab penyakit itu dari tanah. Ada yang kedua adalah penyakit rohani. Ruhnya kita ini tidak nampak, tetapi badan kita merasakan sakit. Kalau jasmani ini Bapak Ibu,
Kalau kita sakit bisa kita ke dokter, bisa kita ke tabib, ya, kita bisa minum ramuan. Tetapi apabila rohanian kita ini sakit, hatinya sakit, maka tidak bisa ke dokter. Maka dokter pun angkat tangannya, ya. Dan penyakit rohani inilah yang menyebabkan manusia ini sakit juga jasmani. Kalau rohaninya sakit, maka jasmaninya pun akan sakit. Jadi suatu ketika tentang penyakit ain ini, penyakit ain ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Dan rata-rata pandangan mata ini pandangan-pandangan yang suka hasad, iri dengki, tidak suka orang lain dapat nikmat dia, masya Allah, sakit gigi. Kalau orang lain punya motor, maka dia sakit kepala. Kalau punya mobil, sakit kepala badan. Ini bahaya. Dan kebanyakan penyakit ini disebabkan pandangan mata. Maka Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam Al-Qur'an, dalam surah An-Nur diceritakan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakanlah wahai Muhammad bagi muslim laki-laki, hendaklah tundukkan pandangannya dan jaga kemaluan. Ayat yang kedua, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Begitu juga katakan wahai Muhammad kepada muslimah, wanita-wanita untuk tundukkan pandangannya dan jaga kemaluan. Hari ini Bapak Ibu, pandangan mata ini yang menyebabkan kadang-kadang kita susah. Ya. Kenapa kita saling iri dengki? Mula-mula berawal dari mata. Kalau orang miskin dengan orang miskin pula ada dengki. Tidak mungkin orang miskin dengan kaya. Kalau orang kaya sesama kaya juga. Kalau pejabat sesama pejabat. Kalau ulama sama ulama juga. Nah, level seperti itu. Maka penyakit ini banyak menjerumuskan kepada sifat hasad. Karena dari pandangan mata, awal ini mantap, awak enggak. Mulai timbul pandangan mata. Bahkan kata Nabi, 4 saluran yang akan mempengaruhi hati kita. Pertama dengan penglihatan, apa yang kita dengar. Setelah kita lihat, maka kita dengar. Kemudian kita fikirkan sehingga mempengaruhi daripada hati. Jadi pandangan mata itu sangat masya Allah. Bahkan Allah Ta'ala firmankan di dalam suruh kita tahan pandangan mata. Karena segala penyakit berawalnya daripada mata. Dan bahkan ketika kita sholat tidak diberikan rasa khusyuk di dalam sholat tatkala kita tidak tahan pandangan mata. Dan rata-rata penyakit ini menimpa setiap orang. Walaupun kebanyakan penyakit ini menimpa pada anak-anak. Maka suatu ketika Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran, diceritakan dalam surah Al-Qalam ayat 51, wa iyyakal ladzina kafaru la yuzlimunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Suatu ketika Nabi SAW membacakan Al-Quran, sehingga orang-orang kafir maka dia katakan, sekiranya orang-orang kafir ini hendak menggelincirkan engkau wahai Muhammad, dia nak menyihir Nabi. Tatkala mereka ini mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca Nabi, karena Al-Quran ini bukanlah sihir, bukanlah sakit, tidak pernah didengar oleh orang-orang Arab sebelumnya. Maka dia katakan oleh orang kafir Nabi Muhammad, mereka berkata, sesungguhnya ini Muhammad betul-betul orang gila. Kalau zaman dulu sudah ada, sihir-sihir sudah ada, santet sudah ada. Dan ini mesti kita yakini. Bahkan asbabun nuzul suratul Falaq, suratul Nas itu tatkala Nabi SAW disihir oleh orang Yahudi. Tatkala Nabi SAW dalam keadaan badannya merah, wajahnya merah, tatkala itu datanglah Jibril alaihissalam menyampaikan ini asbabun nuzul ayat surat ini 11 Al-Falaq An-Nas 11 ayat. Asbabun nuzulnya tatkala itu Nabi disihir oleh orang Yahudi.
dengan dibuat kuhul-kuhul. Kemudian kuhul ini diletakkan di dalam sumur, kemudian di dalam sumur dihimpit dengan batu. Tatkala itu Jibril datang, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau di sini. Betul ya Jibril. Apa yang saya buat? Maka Allah Ta'ala telah turunkan satu surat, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas, Al-Mu'awwizatain, dua surat pelindung diberikan kepada Nabi, maka Nabi telah baca. Ketika Nabi SAW qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq sampai ayat terakhir, kemudian dilanjutkan surah An-Nas, maka Nabi SAW padanya kembali. Maka dalam suatu amalan pagi sore ini Bapak Ibu, sangat penting kita baca. Kalau bisa setiap pagi dan sore istiqomahkan baca. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Bahkan satu riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahadukum," apabila salah seorang kalian dakhala bait, masuk ke dalam rumahnya, maka faqul bismillah. Maka ucaplah bismillahirrahmanirrahim. Wa qul salam. Kemudian ucapkan salam kepada ahli keluarga. Kenapa Bapak Ibu? Tatkala kita masuk ke rumah kita ucap bismillah, maka syaitan akan berkata, tidak ada tempat kita di rumah ini. Tatkala kita ucapkan salam, maka syaitan akan lari daripada rumah. Tatkala kita makan makanan kita dengan ucapkan bismillah, syaitan berkata, tidak ada tempat makan kita di rumah. Tatkala kita berdoa sebelum tidur, maka syaitan katakan, tidak ada tempat kita tidur di rumah. Maka ini kebiasaan yang baik, Pak. Walaupun rumah kita sendiri, walaupun tidak ada di rumah itu orang, tetap kita ucapkan salam, cuma beda salam. Kalau assalamualaikum itu mukhatab namanya, untuk orang ada di hadapan. Assalamualaikum atau assalamualaikum. Sebetulnya bahasa Arab ini bahasa sastra tinggi. Boleh aja kita assalamualaikum. Itu assalamualaikum itu biasanya sesama, sama Tuhan. Tetapi assalamualaikum untuk ta'zim, untuk memuliakan. Assalamualaikum lebih muliakan. Tapi kalau kita masuk ke rumah kita tidak ada orang, maka ucapkan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini doa. Ya, memang kita tidak nampak makhluk. Ada makhluk Allah Ta'ala, ada jin muslim. Kalau rumah kita dihidupkan amal-amal agama, maka segala penyakit-penyakit dari rumah kita hilang. Maka kata Nabi SAW, jangan dijadikan rumahmu seperti kuburan. Apa maksudnya dijadikan rumah kuburan? Rumah yang tidak dibacakan, rumah tidak dibuat amal-amal soleh di rumah, tidak dibacakan ayat-ayat Al-Quran di rumah, tidak dihidupkan ta'lim di rumah. Hari ini Bapak Ibu, sebetulnya amalnya amal orang Islam. Saya maaf juga kadang-kadang banyak juga yang datang, Ustaz tolong dah ruqyah. Sebetulnya kita yang mau ruqyah kita sendiri. Ya kan? Ini terutama kalangan ibu-ibu. Apalagi mau lebaran ya. Galaunya banyak. Nah, ini kena penyakit lain juga sedikit. Nengok baju, rancak baju. Nengok rumah orang rancak lo. Berubah. Cepat kali berubah. Dia tanda-tanda ini paling makan. Ya hati-hati Pak ya. Tengok ibu-ibu Pak, kalau udah mulai malas makan ya, makannya cemburu aja. Sebetulnya kuncinya satu saja. Kasih biji sapi dulu gak limpo Pak. Rubah senyumnya Pak. Kalau cie mungkin baru kan, kasih 5. Langsung berubah. Kalau mula-mulanya panggil yaboy, jadi panggil sayang lagi. Bukan? Kalau ada tua-tuanya kadang-kadang panggil sayangnya lemah. Nabi ini mesra kepada istri, panggil ya Habibi, ya Umairah. Kalau kita ini waktu pengantin baru saja, sayang. Dan anak satu rubah sayang, agak tegang sedikit. Kalau ada anak 2, 3, 4, dah hilang lain. Oi lagi. Dah makan situ dah ya, itulah disiapkan. Ayo dia di situ ya, susuran. Ini mau lebaran ini banyak Pak. Hati-hati kita sedikit nih.
Kalau ada ini cepat-cepat Bapak baca di telinga ibu. Bacakan nih. Doa di telinga kiri kanan kan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini penyakit nih. Ya kan? Dan ini mempengaruhi hati, Pak Bu. Kadang-kadang maaf ini menghilangkan kita ingat Allah, bahkan menghilangkan kita syukur pada Allah. Padahal nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan begitu banyak. Begitu banyak Allah berikan. Makanya salah satu sunnah Nabi Bapak Ibu, tatkala kita masuk rumah, maka sunnahnya itu rumah kita dihijab. Dibuat hijab semua. Jangan rumah itu langsung kompos plong. Nah ini kalau ada yang hijab rumah, maka kita bilang, Indo lo rumah dia ambil. Padahal rumah kita di aurat. Dan adab kita masuk ke rumah atau bertamu ke rumah orang, maka adabnya jangan langsung menghadap daripada pintu rumah. Ketuk dulu. Suatu ketika tatkala sahabat Nabi SAW, maka sahabat ini langsung berdiri di depan pintu rumah. Maka Nabi tidak ada izin. Dia assalamualaikum, tapi di depan pintu, tatkala dibuka langsung masuk ke dalam rumah. Kita akan tak tahu. Sebanyak orang yang baik, banyak juga yang tak baik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas innal jinnati wan nas. Setan dari manusia juga ada. Tapi jangan kita Bapak Ibu bilang enggak setan, jangan. Perangainya kayak setan, orangnya masih manusia. Jangan kita tunjuk setan. Kalau kita tunjuk orang setan satu, berarti kita 4 setan. Kalau mau tunjuk begini ya. Cocok ya. Jangan begini. Kalau begini 4 kita. Maka apa amal-amal yang kita buat? Ini sangat penting nih yang punya anak-anak kecil. Maka sebetulnya sunnahnya Pak Bu, ketika maghrib ini, ketika azan maghrib anak-anak disuruh masuk ke rumah. Kalau kita di Sumbar itu terkenal dulu dilarin antuan garu. Dilarin. Karena maghrib ini masya Allah, maghrib ini masanya pertukaran nih. Keburu tanda kejahatan waktu maghribnya betul. Maka sebenarnya anak-anak disuruh pulang. Bahkan diajarkan anak-anak kita sebelum tidur, kalau bisa sebelum tidur dia dalam keadaan berwudu, bacakan Al-Ikhlas, hafalan An-Nas. Kalau dia kecil bayi, orang tuanya baca. Kalau ada kejadian-kejadian, kadang-kadang anaknya nggak mau makan lagi, biasanya dia gembira, ceria. Nggak mau makan lagi, dicek periksa ke dokter, kata dokter angkat tangan, nggak ada nih Pak. Nah berarti sudah ada kenanya. Maka caranya ada satu doa diajarkan oleh Nabi, mu'iduka bi kalimatillahi tamman min ainin lamatin. Mu'iduka, aku berlindung dengan Engkau ya Allah bi kalimatin tamman, dengan kalimat Allah yang mulia. Min syaitanin, daripada syaitan, wa hammatin, dari sengatan berbisa, dan juga min ainin lamatin, dari pandangan mata. Kadang-kadang anak kita punya anak kecil Pak Bu, semua orang senang dicium pipi lah, ditengok-tengoknya lah, ya kan? Maka sebetulnya Anda Bapak Ibu, tadi ini kan lagi taman selfie, yang gaya selfie, yang tua, yang muda selfie, semua selfie. Kalau Bapak Ibu datang ke Mekah Madinah tuh di depan Ka'bah selfie lagi. Nah, bukan talbiyah ya, ini ya. Wow. Nah, jadi sibuk selfie. Hari ini kita itu begitu juga anak-anak kita. Dan kebanyakan pengaruh-pengaruh itu kadang-kadang lewat pandangan. Ya orang sebagian senang ya dah. Sebagian dah senang. Ada yang ini dia, ada yang dengki dia. Maka kita jaga. Kita jaga karena ini perkara yang akan menimbulkan kita susah. Apabila anak kita sakit atau keluarga kita sakit, ibadah pun susah. Hari ini apabila jasad kita ini sakit Bapak Ibu, maka ibadah susah. Lain halnya dengan sahabat Nabi. Nabi itu buta tapi tidak buta hatinya, masjid dia paham. Mereka pincang, maka dia bisa juga ke masjid. Hari ini kalau jasad kita ada sakit, Masya Allah, tidak bisa lagi. Jangankan untuk sholat di masjid, sholat di rumah pun tak. Maka penting sekali kita jaga jasmani kita, kita jaga rohani.
Maka biasakan kita Bapak Ibu perbanyak kita berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, dzkurullah, perbanyaklah berzikir kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Maka mudah-mudahan dengan Ramadan yang datang kepada kita perbanyak zikir. Zikir yang paling utama adalah Bapak Ibu membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah syifa min kulli da'. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan telah kami turunkan Al-Quran syifa. Syifa ini adalah obat dari segala penyakit. Penyakit rohani kita, penyakit jasmani. Karena ini orang saya pendek, sebetulnya ini baru mukadimah nih Pak. Ya kan? Cuma 20 menit tak bisa panjang. Kalau ini biasa mukadimah saya cepat. Cuma mudah-mudahan lain kali lah. Mudah-mudahan corona ini pulang cepat ya. Pulang kampung deh. Nah, mudah-mudahan apa yang kita dengar malam ini menjadi pelajaran bagi kita dan kita jadikan Ramadan ini menjadi obat bagi rohani kita. Apabila rohani kita ini sakit Bapak Ibu, tidak ada kekuatan untuk amal-amal jasmani, sholat susah, puasa susah, haji pun susah, silaturahmi susah, berbagi susah. Kenapa? Karena rohaninya sakit. Rohani, obat rohani ada daripada Allah Ta'ala. Banyak-banyak doa kepada Allah, banyak-banyak zikir kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala akan hilangkan segala penyakit-penyakit hati kita. Bahkan pada bulan Ramadan ini, kata Nabi, tahadu, berilah hadiah niscaya kalian berkasih sayang. Kalau kita senantiasa beri hadiah orang lain, penyakit-penyakit hati pun akan hilang. Nah, ada yang kasih uang minimal setiap kita kasih Fatihah. Kirim Fatihah untuk Bapak ini kirimnya. Kalau ada nanti yang bilang tidak sampai Fatihahnya, nah, nanti kita bilang Pak, Bapak mati dulu, nanti saya kirim Fatihah di sini. Sampai dah. Kita punya 2 kitab loh, di Solo. Kalau tidak dapat, tidak sampai Fatihahnya, nanti kita bilang dia Bapak mati ya. Nanti kami kirim Fatihah sampai dah. Minimal kita kirim Fatihah. Dan sangat penting bagi orang tua mengirim Al-Fatihah kepada anak-anak. Apalagi anaknya belajar, apalagi anaknya susah diatur. Jangan kita Bapak Ibu pada bulan Ramadan doakan guru kepada anak. Padahal doa pada bulan diijabah. Kalau doanya doa gini, mudah-mudahan jadi habis Quran kau, mudah-mudahan jadi imam Masjidil Haram. Mantap doa. Enak. Jangan doa kurang aja, kalilah. Ya betul-betul jadi kalilah. Kurang ajar ya kan? Kita juga yang susah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita ambil pelajaran. Salah dan yang saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kepada Tuhan Majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum